Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Radina Rahma dari Prodi D3 TLM. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Keselamatan pasien. Tujuan, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan atau KTD. Rumusan masalah. A. Apa itu keselamatan pasien? B. Apa itu standar keselamatan pasien? C. 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. D. Apa itu kasus kejadian tidak diharapkan atau KTD? Apa itu keselamatan pasien? Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen resiko pasien, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan resiko pasien, laporan, dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya tidak diambil. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Apa saja standar keselamatan pasien? Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari 7 standar, yaitu 1. Hak pasien. 2. Mendidik pasien dan keluarga. 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pada pelayanan. 4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien. 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Faktor-faktor lain yang berpotensi resiko bagi pasien sesuai dengan 7 langkah keselamatan pasien rumah sakit antara lain: 1. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. 2. Pimpin dan dukung staf. 3. Integrasikan aktivitas pengelolaan resiko. 4. Kembangkan sistem pelaporan. 5. Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. 7. Cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Apa itu kasus kejadian tidak diharapkan atau KTD? Kejadian tidak diharapkan atau KTD adalah kejadian yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau komision atau tidak mengambil tindakan atau omission, dan bukan karena penyakit dasarnya atau underlying disease atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan. Kesimpulan, keselamatan pasien atau patient safety adalah hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh perawat yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Tindakan pelayanan, peralatan kesehatan, dan lingkungan sekitar pasien sudah seharusnya menunjang keselamatan serta kesembuhan dari pasien tersebut. Oleh karena itu, perawat harus memiliki pengetahuan mengenai hak pasien serta mengetahui secara luas dan teliti tindakan pelayanan untuk dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pasien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.